Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat. Bagaimana Ji? Jasmani rohaninya sehat juga? Sehat. Waras? Waras. Up. Oke. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian bahwa terdatang di mata pelajaran Bapak. Nak Dosma silakan bawakan doa. Tolong Nak Dosma bawakan sesuai dengan saya. Silakan Bapak. Oke, di sini saya. Halo, kenal semuanya. Baik, di sini saya akan memimpin doa dari agama golongan Siraja Batak Pargaring Kalimantan Selatan. Marilah kita mengambil sikap berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai untuk hari Tuhan dan pembebatan di son hari masmu di nalau masyarakat. Totongna di doa ditutip doa salam kami saluna. Namunan berdoa selesai. Ya, tidak dulu. Oke, terima kasih untuk Nak Dosma sudah memimpin doa pada hari ini. Nanti kenapa saya suruh Nak Dosma untuk membawakan doa sesuai dengan pesannya, sesuai dengan materi kita hari ini. Sebelum itu, saya akan absen. Siapa yang tidak datang hari ini? Leo juga. Ya, kenapa Leo? Izin. Izin. Ya, sama saya juga gak datang, Pak. Kenapa dia lagi? Pergi ke sama saya. Tapi tidak ada izin kepada saya ya. Iya, Pak. Oke. Berarti selain itu ada semua ya. Ada Pak. Oke, selain dulu nih, saya ingin cek kesiapan kalian dan gerakan kalian. Untuk Narius nanti minggu depan bajunya masuk malam ya. Sekarang aja, Pak. Ya sekarang boleh. Saya kasih 30 menit. 1, 2, 30. 10. SP juga, Pak. Pak SP, Pak. Nggak apa-apa baca perempuan. Tapi lain kali jadi tidak ya. Iya, Pak. Kamu melawan saya ya. Tolong tenang semuanya. Oke, terima kasih. Lain kali disiplin ya. Terus Oke, saya akan menyuruh kalian untuk nyanyi lagu wajib nasional untuk kalian bisa mencintai tanah air. Oh, nggak ada suaranya, Pak. Ya, ya. Ya. Berapa Pak? Perlu bantuan, Pak? Tidak perlu, karena saya berkat pada kalian. Makanya sekolah kan. Nah,
Oke, kita duduk. Nggak usah. Kalian sudah mulai kecil lagi, jadi nggak usah perlu berdiri. Oke? Nanti kan ada. Oke, setelah itu tadi nyanyikan pada proses ini, saya akan kasih motivasi kepada kalian untuk kalian supaya giat belajar. Kenapa saya suruh kalian untuk melihat video tadi? Karena bahwasannya kalian harus giat belajar karena di dalam kalian adalah masa depan bangsa negara ini. Jadi jika kalian tidak giat belajar, maka hancurlah bangsa dan negara kita ini. Saya juga pernah mendengar kata dari ustaz saya namanya Pak Wawan. Beliau pernah berkata bahwa saya kalau dokter melakukan malpraktek yang bapaknya hanya satu. Tapi kalau guru yang melakukan malpraktek, maka korbannya adalah negara kita ini. Jadi ingat, kalian adalah masa depan bangsa dan negara ini. Jadi jangan pernah belajar karena pernah malas. Oke? Ya. Tahan tidak? Oke, tolong tenang dong. Kita ada semak. Kita ada besar, jadi tenang. Oke, Pak. SMA apa SMK? Sebelum itu saya akan membahas materi sebelumnya. Apa yang kita kan masih ingat materi kita sebelumnya? Silakan, Mas Yus. Saya kemarin di sini Mas Pak. Tidak mengikuti pelajaran. Mohon maaf. Itu contoh yang tidak, Mbak. Iya, nggak masuk, Pak. Dia tidak ada izin, dia tidak ada izin. Saya kemarin di Bapak. Nggak ada. Saya enggak Pak. Nggak ada. Ini HP saya ada, jangan notifikasi. Bagaimana dong? Terus saya masih ingat materi kita sebelumnya? Lupa, Pak. Lupa. Pak, saya kan Pak. Hah? Saya Ya, wanita. Wanita itu apa? Oke, materi kita sebelumnya yaitu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sikap sujud dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Karena materi sebelumnya sudah selesai kita bahas, kita ke materi sekarang yaitu karya warisan leluhur monumental. Tujuan kita pada hari ini yaitu ini yang paling penting adalah 3, 4, dan 5, yaitu kalian harus bisa menghargai budaya dan kearifan lokal sebagai nilai sosial dan mengambil kasih toleransi serta menganalisis tentang nilai budaya kita. Oke, siapa yang tahu apa artinya karya warisan leluhur monumental? Silakan, lihat. Karya itu kan hasil dari suatu produk yang kita buat. Ya. Warisan itu tuh kayak dulu nenek moyang kita buat karya apa, habis itu diteruskan ke kita. Leluhur tadi Pak orang dulu sebelum kita. Monumental itu berarti monumen. Jadi sisa 3 bar itu kan Pak ada Ya. layang, ada borobudur. Nah itu karya warisan leluhur monumental. Dari beliau sana sekarang lagi. Kamu dari tadi bicara terus lah. Tolong diam, Bang. Oke. Coba nih, silakan dapat dari karya warisan monumental. Karya warisan itu ya buah karya peninggalan nenek moyang Pak. Ya, sama. Tapi tangan. Oke, yaitu apa pengertiannya? Pengertiannya adalah peninggalan leluhur yang memiliki nilai budaya, sejarah spiritual yang tinggi, yang dimana
yaitu diwariskan oleh kita sebagai warisan terdahulunya. Nah, apa manfaat kita belajar materi ini? Siapa yang tahu? Biar tidak lupa sejarah. Ya betul. Di sana ada yang tahu? Harus? Biar kita selalu ingat sejarah kita. Ya, Bisma? Biar kita nggak main TikTok aja Pak. Biar kita tahu apa aja peninggalan leluhur, bukan cuma tradisi filosofi. Oke. Terlalu panjang jawabannya tapi oke. Nah, manfaatnya yaitu untuk memperkuat jati diri, menemukan cinta tanah air, dan menjaga warisan leluhur tersebut. Jadi jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Oke? Nah, materi yang kita akan pelajari adalah aksara. Ada yang tahu apa aksara? Bisa. Ya, sini, ya, ini. Bisa, bisa. Semuanya tuh. Nah, itu. Oke, betul, bahasa. Jadi aksara itu adalah bahasa dari nenek moyang kita yang sudah ada dari turun temurun. Ngerti? Oke, saya akan bagikan kelompok dulu. Kelompoknya Dosma, Rui, Delia, Bi, silakan sana. Kelompok 2 Esti, Cahaya, Yus, Mas Anda sini. Dan kelompok ketiga Wani, Nimas, Arum, Ajeng, dan Ronald. Mana? Silakan. Ya. Oke, ada yang tahu kenapa saya bagi kelompok kalian beda dengan saya? Nggak tahu. Yaitu kalian agar bisa saling menghargai dan kita berbeda-beda. Tengok kelompok kalian ada yang sama nampak ayat masing-masing? Tidak kan? Beda lainnya. Jadi kita bisa mengamalkan rasa menghargai dan toleransi antar kepercayaan. Oke, kita lanjut ke aksara. Jadi aksara itu adalah melambangkan ilmu, budaya, dan warisan leluhur serta mencerminkan tingkat keberadaban suatu masyarakat. Ada yang tahu contoh-contoh aksara Nusantara ini enggak? Aksara Jawa. Aksara Padang. Ya, ini. Ya. Betul. Aksara Jawa. Aksara Makan. Ya, ada. Coba tangan kita. Ya, ini seperti contohnya. Jadi kita yang bahas adalah aksara Jawa dan aksara Batak. Nah, ada apa aksara Jawa? Silakan. Pengertiannya. Ada yang tahu apa aksara Jawa? Aksara yang berasal dari Jawa. Pandai sekali dengan entah ke sana, Dusman. Jawa berasal dari Jawa. Sama aja dong. Jadi aksara Jawa adalah tulisan tradisional masyarakat Jawa, itu yang kalian bilang tadi, yang mencerminkan identitas, ilmu, dan filosofi di masyarakat Jawa. Jadi contohnya adalah nih, namanya adalah itu contohnya adalah Hana Caraka. Satu Pak. Aksara Jawa dengan Ya. aksara. Kenapa? Bisa aja bukan? Mesti kan? Coba tulis yang benar. Tolong jawab kalau salah. Gak bisa dia Pak, dia jangan komen. Oke, ini adalah namanya Hana Caraka. Jadi Hana Caraka ini adalah terdiri dari 20 huruf dasar dan ditulis dari kanan seperti Al-Quran. Jadi dari kanan. Hah? Enggak ya. Iya dari kanan. Ya benar dari kan. Jawa memang ketiga. Seperti tulis biasa.
Tolong diam. Ya. Oke. Guru sudah lulus salah. Itu adalah sudah ada di dalam buku. Jadi tidak mungkin. Saya kira dari Wikipedia. Coba translate, Pak. Jadi di setiap suku kata diawali oleh satu aksara atau suku kata. Oke, kita akan bahas aksara Batak. Contohnya ada ya. Nah, ciri-cirinya itu mempunyai 19 aksara atau suku kata. Nah, setiap huruf mewakili satu kata. Dan aksara Batak ini dikembangkan oleh M. Sianipan, dikembangkan di digital. Nah, ada juga kata bahasa Batak yang saya selalu berdominkan diri saya itu mata guru roh hasil sehat. Yang artinya adalah hati anak tergantung pada tauladan seorang guru. Oke, ada yang mau tanya sini? Oke, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu ulus. Silakan, Rusma baca. Ulos Batak Toba adalah tenun tradisional khas suku Batak, khususnya Batak Toba yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ulos memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Oke, terima kasih Rusma. Bisa diterangkan dengan Rusma? Bisa? Tidak? Oke, setelah kita bahas materi, saya akan kasih tugas. Di sini saya mempunyai 3 ulus, di mana satu ulusnya di satu kelompok. Silakan. Jadi di sini ada Ini ada kelompok ini mana? masa. Ya. Nah, kenapa saya kasih ulus kepada kalian? Kayak tugasnya adalah kalian nanti setiap saat mewakili kelompoknya menjawab pertanyaan, yaitu tugasnya apa yang kalian pikirkan saat melihat ulus itu? Apa yang kalian pikirkan saat melihat ulus itu? Dan berikan pendapat kalian dari pengertian itu tadi. Ditulis di kertas apa gimana, Pak? Yang kelompok 1 silakan. Ada yang apa yang kalian lihat dari ulus itu? Tolong, tenang dong, belum. Lagi diskusi Pak. Iya, Pak, ada. tanya, apakah ulus ini ulus modernisasi? Siapa yang bilang? Mereka tanya. Perspektif kita. Karena aku tanya Bapak itu. Ya, makasih Risma pertanyaannya. Nanti kita Bapak jawab ya. itu. Bapak itu Apa yang kalian lihat dari ulus tersebut? Apakah keindahan leluhur dari karyanya atau bagaimana? Nggak apa-apa. Kamu sekarang rapi hari ini ya? Rapi. Ya, sama-sama. Ininya ada gambar-gambar. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Tapi ini ada ini. Ini juga apa? Kelompok 2 silakan. Oh, jadi itu jadi Ya, kelompok 2. Ciri khas gitu answer. Kelompok 2, kalian mau 3? Oh. Iya. aktif banget sih ibu ini. Coba lihat keluar. Buat puisi sih.
nggak kelihatan ya. Tolong tenang aja kasihan kelas yang lain. Ya, beda sama jari. Iya. Ya, silakan nomor 3. Itu. Iya. Nah, ini pakai cowok. Iya. Coba aja. Suka-suka. Dan iya warna angin dan menarik unik dari semua beda warna juga. Bagus. Ini ada semua. Kebiasaan ini. Oke, terima kasih. Tolong sekali lagi. Namanya Kelompok siapa? baca jawabannya. Ada namanya tau. Keunikan dari motif dan aksesoris yang menempel di ulos. Kelompok 2. Ulos tersebut khusus dipakai perempuan. Kelompok 3 baca. Tekstur dan warna yang unik serta menarik. Jawabannya betul semua. Jadi ulos ini juga bukan sekedar kain, tetapi sebagai simbol kasih sayang, doa, dan penghormatan yang dilakukan secara penuh. Oke, kita setelah selesai membahas materi hari ini, saya ada kuis ke kalian. Buka link yang saya kirim. Ini ulasnya sudah kita. Iya, untuk kalian. Jadi mungkin untuk kelas 11 kan? Gak bawa HP Pak. Ada kok. Kamu juga. Para bapaknya. Kan bisa wakili grupnya. Oh, satu aja. Enggak, tapi kalau nggak ada HP, sudah baru 4 peserta nih. Belum masuk Pak. Mana linknya? Mana linknya? Husbandku nyala loh, husbandku. Di grup kelas kawan. Ya ampun Wi. Gak bisa masuk deh. Bisa. Bisa. Sudah? Boleh saya Pak. Ini supaya kita tetap semangat dalam belajar. Jadi kalian tidak bosan. Pak, itu Leo udah masuk kalian. Iya itu nyusup dari mana Pak? Mungkin karena kita bagi dari grup kelas, jadi dia ikut. Oh, Yang sana. Dari sananya. Komposir yang nggak ikut ya Pak? Iya, maksudnya itu memang bandel itu. memang. Jadi ini masuknya apa Pak? Hadir apa? Siapa? Si Samos ya? Leo. Dia tetap nggak hadir, tapi dia tetap supaya ikut aja, supaya ramai. Gitu. Ada. Kami yang mana? Mulai. Sudah? Sudah ya? Belum Pak, dia belum. Bentar Pak. Saya Itu baru 12. 11 kan ya sudah. Siapa? Kan ini kan. Oke, mari kita mulai ya. Dari soal tadi, saya sudah kasih jawaban di materi tadi. Jadi, kalau kalian dengar, kemudian kalian bagus. Masih nyampe susah lah Pak.
Ini siapa? Jawabannya. Masuk dulu kan? Yeay, juara 3. Leo nol. Ini Leo, ini juga buat tinggi jauh deh ya. Iya. Ya, Pak. Ada yang naik nih, Dwi udah juga besar. Wih, nggak jalan loh. Oke sudah ya. Ya. Kita ambil kemarin yang peringkat 3 bawah, jangan malu, jangan nyesal, belajar terus sehingga bisa dapatkan lagi ilmu yang harus pelajari untuk materi ini. Oke? Oke, Pak. Oke, Bapak akan ngasih tugas di rumah, yaitu kalian nari. Hah? Ya, nari. Jadi kelompok 1 tarian Batak, kelompok 2 Jawa, kelompok 3 Lampung. Oke? Narinya di sekolah, Pak. Ya, narinya itu minggu depan. Kok minggu depan dekat orang? Ya, tidak apa-apa kan, cuma Iya. hanya yang menit doang tariannya. 5 menit doang. Oke? Ingat ya, Batak, Jawa, dan Lampung. Oke. Oke. Oke, materi kita telah selesai pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang warisan leluhur monumen. Nah, ini jadi adalah menjadi bukti kejayaan budaya dan peradaban di Nusantara. Kesimpulannya, ada yang bisa disimpulkan? Materi hari ini silakan dari kelompok 2. Tiga. Tambah 1. Ya, buat tambah 1 detik. Tiga. Udah, makanya Nggak mau jangan apa-apa. berhentikan dulu ngomong dulu. Kita Ketiga, sebagai silakan maju. semua. Contoh aja. Kumpulkan. Jadi kesimpulannya kita sebagai generasi muda kita harus mempertahankan warisan budaya yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dari kelompok 2, maju. Boleh? Yus, adik pertama. Ingat kamu laki-laki, kamu harus tahu kamu laki-laki. Maju. Yus, tolong Yus, maju.
kesimpulannya tetap terus menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Sudah, simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah setiap suku kita memiliki aksaranya masing-masing, seperti dari contohnya aksara Batak dan aksara Jawa. Tepuk satu. Dan kita semuanya. Nah, jadi kita diajarkan untuk menghargai peninggalan leluhur, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri, dan bersikap toleransi. Oke. Bapak pernah lihat di media sosial bahwasanya ada pertanyaan kepada pelajar, pertanyaannya mana yang lebih cintai, artis kesayangannya atau negara Indonesia? Dan lucunya dia menjawab apa? Ada yang tahu apa jawabannya? Artis. Nah, gitu. Saya tidak tahu dia sudah memegang jabatan apa ya? Dia sudah belajar, tapi bisa-bisanya dia menjawab dia lebih mencintai artis daripada negaranya sendiri. Jadi kita harus mencintai negara kita, bangsa kita, agar kebudayaan kita tidak luntur. Oke? Ya, silakan. Kalau artisnya orang Indonesia juga gimana? Maupun itu artisnya di Indonesia, dari kota kita, dari desa kita, kan pertanyaannya adalah mana lebih dicintai, artisnya atau negara kita sendiri. Oke? Makasih Yus atas pertanyaannya. Oke, saya akan merefleksikan pada materi kita hari ini, yaitu dengan kertas ini. Lihat kertas ini. Kosong, bersih kan? Bersih, mulus. Bayangkan ini adalah warisan leluhur kita. Bayangkan ini adalah, silakan Yus, bully dia. Ejek. Kosong. Dicaci maki loh. Ya, dicaci maki dia. Jelek. Kosong. Jelek. Jelek. Oh, terus apa lagi? Kuno. Oh, bayangkan ini adalah karya warisan leluhur kita. Ya, caca lagi deh. Itu bapaknya rusak. Ya. Ya, menarik. Oh, caca lagi. Kampungan caca lagi. Caci lagi. Kosong. Nah, inilah karya kita. Setelah kalian ingat, dia berdiri, hancur, lebur, seperti tidak diperjuangkan. Padahal ini adalah karya leluhur warisan negara kita. Jadi ingat sekali lagi, hargai dan cintai selagi kita hidup, selagi kita bisa. Oke? Sekali lagi Bapak kasih tahu, ingat di tangan kalian adalah masa depan negara ini. Jadi dia telah belajar. Oke? Tepuk tangan untuk kita hari ini. Silakan saya pimpin doa kita. Untuk mengakhiri teman pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian dan salam rahayu. Terima kasih Pak.